Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam tasliman mazida. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwa wal akhwat, a'azzani wa a'azzakumullah. Saudara-saudari yang semoga dimuliakan oleh Allah. Kita bertemu kembali di malam Kamis untuk mengkaji hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita pada pertemuan sebelumnya sudah menyelesaikan kitab Al-Arba'una Haditsan fi Fadli La Ilaha Illallah. 40 hadis tentang keutamaan La ilaha illallah. Ya, kita sudah selesai, berarti kita sekarang membahas kitab baru, kitab tentang hadis juga. Ya, sengaja saya cari yang hadis dan yang tidak panjang. Karena kalau hadis yang panjang ada juga Sahih Bukhari, ada Sahih Muslim, Sunan Tirmidzi, itu panjang. Biasanya kita kalau terlalu panjang cenderungnya apa? Merasa berat, pokoknya lama gitu. Tapi kalau hadis-hadis pendek insya Allah ringan, jadi lebih mudah. Artinya pertama kita semangat untuk belajarnya kan sedikit, terus kedua biasanya kalau hadis-hadis pendek mudah nempel di kepala. Kalau hadis panjang seringnya nempelnya cuma berapa persen gitu. Maka sengaja kita bahas hadis-hadis pendek Bapak ya. Tapi masih ada hubungannya dengan hadis sebelumnya, masih menyinggung masalah akidah, tauhid dan semacamnya. Nah, kitab yang akan kita bahas dari sekarang dan hingga pertemuan berikutnya dan berikutnya insya Allah, kita akan membahas kitab Al-Arba'ina fi Madhabis Salaf. Kitab 40 hadis tentang madhab salaf ya. Kitab 40 hadis tentang madhab salaf. Ya, salaf artinya kalau secara bahasa orang terdahulu. Apapun orang di zaman dahulu namanya salaf. Ya, misalkan kita sekarang hidup di abad 21. Berarti siapa yang hidup di abad 20 dan meninggal dunia? Mereka adalah salafnya kita, ya. Atau orang tua kita. Orang tua kita ini adalah salaf kita kan, pendahulu kita. Itu dari sisi bahasa. Tapi kalau sisi istilah bukan seperti itu. Salaf di sini maksudnya adalah para sahabat, tabi'in dan tabi'in. Nah, ini 3 generasi emas yang dikatakan Nabi khairun nasi qarni, sebaik-baik generasi, sebaik-baik orang adalah generasiku. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian orang-orang setelah mereka. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian orang-orang setelah mereka. Kata Nabi, sebaik-baik manusia adalah generasiku. Maksudnya siapa? Para sahabat. Lalu setelah mereka, muridnya sahabat. Siapa itu? Tabi'in. Lalu muridnya mereka. Lalu setelahnya tabi'in. Nah, inilah 3 generasi emas yang dipuji oleh Nabi. Jadi kalau kita mau mengikuti orang-orang yang pilihan terbaik, ya 3 generasi ini. Kenapa 3 generasi ini? Karena setelah mereka sudah banyak perpecahan umat. Ya. Walaupun di masa tabi'in, di akhir masa sahabat sudah mulai muncul perpecahan, tapi secara umum umat masih terjaga dibandingkan 3 generasi setelah 3 generasi ini. Ya. Maka inilah salaf. Dan salaf mereka ini adalah yang a'lam ahkam. Salaf itu adalah orang yang lebih berilmu, lebih bijak dibandingkan generasi setelah mereka. A'lam wa ahkam. Mereka lebih ngerti dan lebih bijak. Jadi jangan kita mendengarkan pendapat sebagian orang menyatakan salaf itu a'lam, iya lebih berilmu, tapi tidak ahkam, tidak lebih bijak. Terus yang bijak siapa? Generasi setelah mereka. Padahal bahwa orang kalau seorang bisa bijak, berarti punya ilmu nggak? Punya ilmu. Nggak mungkin orang bisa bijak tanpa ilmu. Kalau memang kita mengakui salaf itu punya ilmu lebih banyak dibandingkan orang-orang setelah mereka, berarti mereka lebih bijak dibandingkan
orang setelah mereka. Nah, ini yang perlu kita ketahui. Jadi salaf itu a'lam wa ahkam. Mereka lebih berilmu dan lebih bijak, plus aslam, lebih selamat pendapat mereka. Jadi kalau kita mau cari pendapat yang selamat, ya pendapat para sahabat terdahulu, tabi'in dan tabi'in. Jangan ikuti pendapat orang belakangan. Karena orang belakangan nggak dipuji oleh Nabi, sedangkan 3 generasi ini dipuji Nabi, ya. Nah, ini maksudnya, ya. Jadi inilah kitab yang akan kita bahas, 40 hadis tentang madhab salaf. Madhab artinya pendapat salaf, ya. Itu judul kitabnya, ya. Penulisnya di sini namanya Ali bin Yahya Al-Haddadi, seorang ulama yang hidup di negeri Arab Saudi sana. Masih hidup kan sekarang dia. Dan saya sempat belajar pada beliau waktu di Jakarta, ya. Nah, itu tentang Ali bin Yahya Al-Haddadi. Nah, kitab ini juga dimurojaah, dibaca ulang oleh 2 ulama di sini. Di sini Fadilatul Syekh Al-Allamah Shalih bin Fauzan Al-Fauzan. Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan. Beliau adalah udhu hayati kibaril ulama wa udhu lajnatid daimah lil iftah. Beliau anggota Dewan Ulama Besar di Arab Saudi dan juga anggota Dewan Fatwanya, istilahnya itu. Kalau di Indonesia namanya MUI-nya, ibaratnya gitu. Dan juga yang kedua, kitab ini dibaca ulang, artinya dikoreksi atau istilahnya di murojaah. Saya Indonesia kadang dibaca ulang lah istilahnya gitu, ya. Diteliti oleh berikutnya Syekh Al-Allamah Ali bin Muhammad Nasir Al-Faqihi. Beliau adalah Ustadzul Aqidah bil Jami'ah Al-Islamiyah Sabiqah. Beliau adalah seorang guru akidah di Universitas Islam Madinah yang sebelumnya. Ternyata dulu beliau pernah jadi dosen, setelah itu beliau pensiun, ya. Dan wal mudarris bil Masjidin Nabawi Asy-Syarif. Beliau juga pengajar di Masjid Nabawi yang mulia. Ya, ini Syekh Ali bin Muhammad Nasir Al-Faqih, dan beliau sudah wafat sekitar 3 bulan yang lalu, di bulan Safar tahun 1446. Sekarang bulan apa? Jumadal Ula, kan? Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula. Masih 2 bulan. Baru saja beliau meninggal sekitar 2 bulan yang lalu. Dan beliau termasuk ulama senior yang sudah mengajar di Universitas Islam Madinah sekitar sejak tahun 80, lebih dari tahun 80, 70-an lah beliau. Orang-orang yang pernah di Madinah insya Allah kenal beliau, Syekh Nasir, terutama kalau yang masuk jurusan akidah, Bapak ya, Usuluddin, kenal dengan Syekh Ali bin Muhammad Nasir Al-Faqih ini. Nah, karena selain beliau dosen di Universitas Islam Madinah, beliau juga pengajar di Masjid Nabawi. Jadi siapa yang pernah berkunjung Masjid Nabawi bisa melihat. Karena di Masjid Nabawi, Bapak, itu ada banyak halaqah. Halaqah itu kayak semacam, kalau secara bahasa halaqah itu putaran. Artinya ini guru diputari dikelilingi oleh murid. Nah, misalnya di tiang masjid ini muridnya. Dan di Masjid Nabawi ada banyak halaqah. Sampai mati. Apa? Sampai mati-mati. Iya, diajarnya sama. Maksudnya? Iya, belajar. Oh iya. Kalau itu ya jelas. Ya ada mahadnya memang. Enggak, kalau ini bukan mahadnya, ini memang pelajaran ibaratnya kayak taklim gini. Iya, kayak taklim juga. Iya. Ya, jadi luar biasa, di sana ada banyak majelis, jadi kita tinggal pilih. Kita majelis hadis ada, tafsir ada, sirah ada, akidah ada. Jadi banyak pilihan, Bapak ya. Maka kalau orang bisa tinggal di Masjid di Madinah terutama, ya, atau Mekah sama aja rata-rata, itu kita bisa ibaratnya jadi santri sana. Karena di setiap selesai sholat ada majelis ilmu, ya. Maka kesempatan ya bagi yang pernah tinggal di Madinah atau Mekah untuk belajar, ya. Cuma sayangnya orang Indonesia ke Arab Saudi cuma jadi TKI, ya nggak apa-apa, nggak tercela juga. Cuma saya kalau cuma sekedar kerja tidak belajar. Pada kesempatan di tanah suci jangan cuma cari rial saja, tapi cari ilmu, gitu loh. Nah, itu sedikit tentang penulis atau orang yang meneliti buku ini, kitab ini. Nah, sekarang kita baca saja muqaddimah dari Syekh Ali Al-Haddadi, penulis kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
Beliau memulai dengan Bismillah, yang meniru apa? Al-Quran. Al-Quran mau dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, dan meniru juga sunnah Nabi. Karena Nabi ketika membuat risalah, tulisan surat, beliau mulai dengan Bismillah. Ya ini Bapak ya. Jadi kita juga bisa meniru. Kalau mau nulis apapun kita mulai Bismillahirrahmanirrahim, agar Allah berkahi usaha kita, tulisan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillah wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam serta berkah semoga Allah curahkan kepada hambanya dan rasulnya, yaitu Muhammad ya sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan yang mengikuti mereka dengan baik. Amma ba'd. Nah, jadi penulis setelah mengucapkan bismillah memulai dengan pujian kepada Allah, lalu sholawat Bapak ya. Sholawat untuk Rasul dan para sahabatnya, keluarganya dan para sahabatnya. Nah, ini termasuk adab Bapak ya. Jadi kalau kita memulai majelis, apa istilahnya, pertemuan, nggak mesti pertemuan sifatnya agama begini, musyawarah misalkan, mulailah dengan apa? Bismillah, pujian kepada Allah, lalu salawat. Nah, ini adab dalam bermajelis, dalam berkumpul ya. Jadi jangan mulainya dengan nyetel musik. Artinya mulai dengan seperti itu ya, biar diberkahi pertemuan kita. Nah, di sini Syekh tadi salawat untuk Rasul, keluarganya, dan apa, para sahabatnya, serta yang mengikuti mereka dengan baik ya. Ini artinya di sini Ahlus Sunnah mencintai keluarga Nabi ya kan, karena semoga salawat, salam, dan berkah dicurahkan kepada siapa? Rasul dan keluarganya, lalu para sahabatnya. Nah, ini menunjukkan Ahlus Sunnah dalam setiap apa khutbah mereka, dalam setiap risalah, buku yang mereka tulis, selalu memulai dengan pujian kepada Allah, lalu salawat untuk Nabi, keluarganya, dan para sahabatnya. Nah, ini menunjukkan Ahlus Sunnah mencintai keluarga Nabi, ya, mencintai para sahabat Nabi. Dengan ini kita bisa membantah sebagian orang yang menuduh Ahlus Sunnah ini tidak cinta kepada keluarga Nabi, tidak cinta kepada para sahabat. Tidak. Nah, jelas kita dari setiap awal mukadimah, pendahuluan buku atau khutbah, selalu memulai dengan salawat untuk Rasul, keluarganya, dan para sahabatnya. Amma ba'd. Lalu berikutnya kata Syekh, fahadi sab'atun wa arba'una hadithan thabita jama'tuha li bayani usulin muhimmatin tata'allaq bil manhajis salafi wa harastu 'ala al-mutunil mukhtasarati qadra al-istita'ati hatta yashula hifdhuha wa wada'tu li kullin minha unwanan yunasibu maqsudar risalah. Ini adalah 70 hadis yang telah tetap ya. Artinya yang disebutkan nanti Bapak, jumlah hadisnya 47 walaupun judulnya 40 hadis ya. Jadi maksudnya mungkin gini, 40-an hadis tentang mazhab salaf gitu, maksudnya gitu. Karena apa? Ya Imam Nawawi sendiri membuat kitab Arba'in, menyusun kitab Arba'in An-Nawawiyah itu harusnya 40, ternyata 42. Ya, jadi ini enggak jadi patokan 40, bisa lebih dari 40, 42, 43 atau 47. Di sini 47 Bapak ya. 47 hadis kata Syekh, hadis yang sabit itu tetap, maksudnya bisa diterima. Artinya apa? Bisa sahih lidati, sahih li ghairi, hasan lidati, hasan li ghairi. Ini ada 4 nih. Sahih lidati artinya hadisnya memang dari awal udah sahih. Atau sahih li ghairi, artinya apa? Hadisnya asalnya hasan. Nanti hasan sama sahih itu sahih tingkatnya lebih tinggi, hasan di bawahnya. Kalau misalkan hadis hasan nih, perawinya banyak, nanti hasannya jadi naik, jadi sahih li ghairi. Nah itu. Lalu berikutnya hasan saja. Nanti kalau misalkan dhaif, setelah hasan dhaif, lemah. Kalau misalkan hadis diriwayatkan oleh banyak perawi lemah, misalkan ada hadis ini, jalur ini diriwayatkan oleh ada perawi lemah, ini. Tapi kalau udah banyak, naik jadi hasan li ghairi. Nah, semuanya bisa diterima, Bapak ya. 4 macam hadis tadi bisa diterima.
Ini sekilas menyinggung masalah mustalah hadis apa ya, walaupun bukan temanya, ya faidah saja. Nah itu ya, jadi semua hadis yang disebutkan di sini hadis yang sahih, yang bisa diterima, baik sahih maupun hasan itu. Aku mengumpulkannya kata Syekh sini untuk menjelaskan dasar penting yang ada hubungannya dengan manhaj salaf. Salaf sudah kita bahas, yaitu orang terdahulu, maksudnya sahabat, tabi'in dan tabi'in. Jadi Syekh menyusun 47 hadis ini untuk menjelaskan seperti apa sih dasar manhaj salaf itu seperti apa. Ini ada hubungannya tentang manhaj salaf. Manhaj artinya metode beragama manhaj salaf. Dan aku berusaha, kata Syekh, semampu mungkin agar menjadikan kitab ini matan yang ringkas. Matan itu artinya kitab yang ringkas gitu. Ya, supaya apa? Supaya mudah dihafal. Itu tujuannya, Bapak ya. Makanya sengaja saya pilih kitab ini supaya mudah hafal, Bapak ya. Nggak usah panjang-panjang, sedikit-sedikit tapi sering. Nah, itu mudah dihafal. Dan aku meletakkan, kata Syekh ini, aku meletakkan pada setiap hadis judul yang sesuai dengan tujuan buku ini. Kan tujuan buku ini bahas masalah apa? Madhab salaf. Nah, nanti setiap hadis disebutkan judulnya. Ini apa gitu maksudnya. Jelas ya. Lalu berikutnya kata Syekh, wa ashkur fadilat Syekh al-allamata Shalih Ibn Fauzan al-Fauzan hafizahullah haitsu syarrafani bi muraja'atiha marratain. Dan aku berterima kasih kepada fadilat Syekh al-allamah Shalih bin Fauzan al-Fauzan, semoga Allah menjaganya, di mana beliau telah memeriksa atau telah memuliakanku dengan membaca ulang buku ini sebanyak 2 kali. Bayangkan bahwa bukan sekali 2 kali. Artinya luar biasa ini. Kalau ulama langsung baca 2 kali kan artinya kitabnya sembarangan. Lalu athafani bi fawaida qayyimah. Dan beliau Syekh Shalih Fauzan, kata Syekh Ali sini, memberikan kepadaku beberapa faedah yang berharga. Ja'ala Allah fi mizani hasanati. Semoga Allah menjadikan itu, jerih payah beliau itu dijadikan dalam timbangan kebaikan beliau di akhirat nanti. Artinya beliau berdoakan semoga dibalas jerih payah beliau membaca ya. Wa hina saltu an yuqaddima laha qal la uqaddimu li hadithi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini unik juga kata Syekh Ali sini, ketika aku meminta beliau Syekh Shalih Fauzan untuk memberikan kata pengantar untuk buku ini, Syekh berkata, aku nggak mau ngasih pengantar kepada hadis Rasul. Kok? Karena apa? Isi kitab ini semuanya apa? Hadis. Aku nggak mau ngasih pengantar untuk hadis Rasul. Kenapa? Alladzi la yaqbalu hadis la yadfa'u syai'. Karena orang yang tidak mau menerima hadis tidak bermanfaat baginya apapun. Artinya apa? Ini nggak butuh dikasih kata pengantar karena isinya apa? Hadis Nabi. Kalau orang berani nolak hadis apapun, wah bahaya, ini bisa kafir, Bapak ya. Jadi Syekh merasa nggak perlu dikasih qadimah karena ini udah jelas isinya hadis. Masa ada seorang muslim ngaku muslim nolak hadis, nah ibaratnya gitu loh. Lalu kata Syekh, hadza fi qalbi marad. Orang yang menolak hadis tidak bermanfaat baginya apapun, ya. Dan dalam hatinya ada penyakit. Makanya hati-hati Bapak ya. Kata Imam Ahmad, man raddal hadis bahwa ala syafa halakah. Kurang lebih gitu maknanya, siapa yang menolak hadis maka dia berada dalam jurang kebinasaan. Maka jangan sampai kita menolak hadis Nabi kalau sudah jelas-jelas hadis itu sampai kepada Nabi, sahih dari Nabi, dengan alasan tidak masuk akal, tidak sesuai dengan perasaan, tidak sesuai dengan tradisi. Nah, jangan begitu ya. Kita dahulukan hadis Nabi di atas aturan apapun. Nah, jadi kata Syekh tadi, aku nggak mau ngasih pendahuluan untuk hadis Rasul. Aku udah cukup hadis Rasul. Orang yang tidak menolak hadis, orang yang tidak mau menerima hadis, tidak bermanfaat baginya apapun. Di dalam hatinya ada penyakit. Orang seperti ini ada penyakit dalam hatinya. Nah, kata Syekh Ali, fakanat hadhil kalimatu darsan 'aziman fi tawqiri sunnatin nabawiyyah. Perkataan beliau ini, perkataan Syekh Shalih Fauzan tadi, merupakan pelajaran agung dalam hal memuliakan sunnah Nabi. Bayangkan,
Jadi walaupun singkat tapi itu terasa dalam hati. Nah itu orang-orang yang berilmu begitu Bapak ya. Ketika mengucapkan satu kalimat, kalimatnya ringkas tapi rasanya membekas. Tapi kalau orang yang jauh dari ilmu, majelisnya majelis ngerumpi dan gibah, kata-katanya nggak bermutu sama sekali. Ya kan? Tapi kalau orang berilmu, keluar kata-kata hikmah. Karena apa? Sehari-hari mereka dengan apa? Diisi dengan apa? Al-Quran dan hadis. Yang di kepala mereka Al-Quran hadis, maka kata-kata yang keluar pun baik, Bapak ya. Makanya ada ungkapan para ulama terdahulu, siapa yang ingin mengucapkan perkataan hikmah, ya diantaranya bertakwa kepada Allah dan sibuk dengan apa? Hadis Nabi, Al-Quran hadis, Al-Quran hadis. Dan ini tentu saja masuk akal Bapak ya. Contohnya gini lah, kalau ada orang yang sering baca inilah, misalkan kisah humor, sehari-hari baca kisah humor, nanti yang keluar dari perkataannya, dari mulutnya apa? Humor terus kan? Karena dia sering baca kisah humor, terus nanti kalau ngobrol-ngobrolnya isinya humor, ya kan? Nah, orang yang sering baca Al-Quran hadis, berarti yang sering keluar nanti apa? Al-Quran hadis, ini masuk akal Bapak. Maka sibukkanlah dengan yang bermanfaat Bapak ya. Sibukkan dengan Al-Quran, baca hadis, baca ilmu yang bermanfaat. Gak usah baca-baca berita yang gak bermanfaat, berita-berita hoax yang bikin sampah aja istilahnya di kepala kita ya. Nah, ini mukadimah Syekh, kita lanjut lagi. Kama ashkur fadilat Syekh Al-Allamah Ali bin Muhammad Nasir Al-Faqihi hafizahullah haitsu tafaddala bi muraja'atiha wa afadani bil malhubatin hammah fajazahullahu khairal jazaa. Sebagaimana aku juga berterima kasih, kata Syekh Ali di sini, sebagaimana aku juga berterima kasih kepada Fadilatul Syekh Al-Allamah Ali bin Muhammad Nasir Al-Faqihi, semoga Allah menjaganya, di mana beliau telah rela untuk membaca ulang buku ini, lalu memberikan kepadaku beberapa tinjauan yang penting. Semoga Allah membalas beliau dengan sebaik-baik pembalasan ya. Jadi ini kitab ini udah di murojaah, udah diteliti oleh dua ulama Bapak ya. Dan memang inilah adab dalam menulis. Jadi diberikan takdim, diberikan istilahnya apa? Kata pengantar oleh orang yang lebih berilmu daripada kita supaya diakui ya. Lalu berikutnya Syekh menutup mukadimah dengan berkata, wallahu as'alu an yaj'ala hadhihi risalata khalisatan liwajhihil karim. Aku memohon kepada Allah agar menjadikan risalah ini, buku kecil ini, ikhlas karena wajahnya yang mulia. Wa an yanfa'a biha man qara'aha. Dan aku mohon kepada Allah agar menjadikan kitab ini, yang ringkas ini, bermanfaat bagi orang yang membacanya. Au hafidhaha, atau orang yang menghafalkannya. Innahu khairu man su'il. Sesungguhnya Allah itu sebaik-baik yang diminta. Wa akrama man a'ta, dan semulia-mulianya yang memberi ya. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Semoga salawat dan salam serta berkah Allah curahkan kepada hambanya, Rasulnya Muhammad, dan kepada keluarganya dan para sahabatnya. Nah itulah mukadimahnya Bapak ya, yang ditulis oleh Syekh Ali bin Yahya Al-Haddadi di Riyadh ya. Ini ditulis Bapak tahun 1422, sekarang 1446, berarti berapa tahun? 24 tahun yang lalu ya. Nah udah lama Bapak ya. Nah ini ya, jadi kita lanjut. Nah ini mukadimah. Nah sekarang kita masuk ke isi buku ini, hadis ya, yang disebut oleh Syekh. Berkata Syekh Ali Al-Haddadi hafizahullah, al-awwal, yang pertama, ikhlasun niyah, mengikhlaskan niat, memurnikan niat. Ikhlas itu Bapak artinya menjadikan sesuatu murni, tidak ada campuran. Ya contohnya misalkan ini apa? Misalkan ini air masuk, misalkan apa? Benda-benda seperti apa? Mungkin pasir atau apa? Lalu kita saring. Di sini pasirnya kan di atas kan, yang di bawah
air kan, layak untuk diminum. Berarti ini kita sedang dalam proses mengikhlaskan air, memurnikan air. Nah gitu, ikhlas cara bahasa begitu. Nah di sini ikhlasun niyah artinya niat kita dibersihkan, dimurnikan dari apa? Pasir-pasir tadi. Dari apa? Niat untuk riya, ingin dilihat orang, atau sum'ah, ingin di orang, atau niatnya untuk dunia, atau niatnya untuk apa, tujuan politik dan semacamnya. Nah ini niat ya, niat itu harus diikhlaskan, dimurnikan. Ya, apa hadis yang menyebutkan demikian? Syekh menyebutkan sini. An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw ila imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Umar bin Al-Khattab, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya amalan itu berdasarkan niat, tergantung niat, dan sesungguhnya setiap orang mendapatkan apa yang ia niatkan. Siapa yang hijrahnya menuju karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya menuju Allah dan Rasulnya. Dan siapa hijrahnya menuju dunia yang ingin ia dapatkan atau wanita yang ingin ia nikahi, maka hijrahnya sesuai dengan apa yang ia niatkan. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Nah ini hadis pertama Bapak ya, tentang ikhlasun niyah. Apa ikhlasun niyah tadi? Memurnikannya. Ya, hadisnya dari Umar bin Al-Khattab. Umar bin Al-Khattab ini sahabat Nabi yang memiliki kedudukan istimewa karena dia sahabat Nabi yang sudah jamin masuk surga, plus dia juga apa? Mertuanya Nabi kita ya. Umar bin Al-Khattab berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya amalan itu berdasarkan niat, tergantung niat. Maksudnya kata para ulama, artinya setiap amal pasti ada niatnya. Amalan apapun pasti ada niatnya. Selama seorang dalam keadaan tidak terpaksa, sadar waras, pasti ketika melakukan suatu perbuatan ada niatnya. Jelas Bapak ya? Ini maksudnya nih. Setiap amalan itu berdasarkan niat, artinya setiap amalan pasti ada niatnya. Ketika seorang ingin melakukan suatu amalan, pasti ada niatnya. Kecuali kalau seorang dalam keadaan terpaksa atau tidak waras, tidak sadar. Nah ini baru tidak ada niatnya. Artinya gini, saya misalkan contoh nyata saja. Saya misalkan di sini ada minuman, lalu saya angkat begini, lalu saya, ini perbuatan kan? Kira-kira ketika saya buka ini lalu minum, ada niatnya tidak? Pasti ada niatnya. Ya. Atau saya lagi ngajar itu terus ke WC, balik lagi. Saya masuk ke WC, ini kan amalan kan, perbuatan kan? Ada niatnya nggak? Ada. Niatnya bisa jadi buang air kecil atau iseng, main-main. Nah, pasti ada niatnya. Kecuali kalau saya dalam keadaan terpaksa atau tidak waras, alias sakit jiwa. Ini baru ketika kita melakukan suatu amalan, pasti ketika kita melakukan suatu perbuatan, bisa jadi tidak ada niat. Contohnya orang terpaksa. Terpaksa itu begini, Bapak. Misalkan saya lagi ini, megang ini ada minuman. Tiba-tiba tangan saya dipegang oleh orang, begini kan. Orangnya lalu bukakan ini, tutupnya lalu dipaksa begini. Saya akhirnya minum air ini kan. Tapi apakah ada niat? Nggak ada. Karena apa? Terpaksa. Nah itu pertama. Atau tidak waras, alias gila. Orang gila kadang melakukan sesuatu tapi tanpa niat. Makanya jangan heran bahwa kadang orang gila masuk ke masjid lalu ikut sholat dengan kita. Allah Akbar, orang gila Allah. Kita ruku dia ikut ruku.
Apakah punya niat? Nggak ada, orang gila nggak waras. Nggak ada niatnya. Ininya udah istilahnya udah miring ya otaknya, jadi nggak nyambung ya. Nah, itu ya, orang terpaksa, orang sakit jiwa ketika melakukan suatu perbuatan tidak ada niat. Tapi kalau seorang tidak terpaksa dan tidak sakit jiwa, maka mesti ketika melakukan suatu perbuatan ada niatnya. Nah itu Bapak ya, pasti ada niatnya, walaupun tidak diucapkan. Jadi niat nggak mesti diucapkan. Kalau seorang sudah bangun begini, misalkan seorang kita lagi duduk begini, atau udah selesai pelajaran, lalu ada isya, tiba-tiba ada di antara kita ke tempat wudhu, lalu gerak sini, lalu sholat. Nah, kira-kira ketika dia ngambil ke sini, ada niat untuk sholat nggak? Ada. Dia masih waras, plus tidak terpaksa. Pasti ketika melakukan sesuatu ada niat. Tapi kalau kita dalam keadaan tidak waras atau setengah tidak waras seperti ini Bapak, maksudnya nggak mesti orang gila. Kadang kita juga gini, orang saking ngantuknya misalkan. Ini pernah terjadi pada saya, saking ngantuknya, saya mau ke ini misalkan, mau wudhu malah ke tempat mana gitu, salah tempat gitu. Pernah nggak Bapak? Pernah kan? Saking ngantuknya kita nggak ada niat, kita ke misalkan ke kamar mandi malah ke dapur. Nah, yang seperti ini mungkin ketika kita melakukan sesuatu tanpa niat, nggak sadar, mirip seperti orangnya gangguan jiwa gitu loh. Tapi kalau kita dalam keadaan sadar, segar diri, tidak ngantuk, tidak sakit jiwa dan tidak terpaksa, pasti ketika melakukan sesuatu ada niatnya. Nah itu. Lalu berikutnya, Nabi menyatakan, dan setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Artinya begini, kalau niat seorang ketika melakukan sesuatu, niatnya baik, berarti dia dapat kebaikan. Kalau seorang ketika melakukan sesuatu, niatnya buruk, berarti dapat buruk. Nah, kalau seorang niatnya, nih, misalkan, saya melakukan ini, sedekah, supaya dapat surga. Niatnya akhirat, berarti dia dapat nggak nanti? Dapat. Tapi kalau seorang niatnya dunia, gimana, dapat nggak? Bisa jadi dapat, bisa jadi tidak. Ini bedanya Bapak ya. Kalau niatnya akhirat, dapat akhirat. Kalau niatnya dunia, bisa jadi dapat, bisa jadi tidak. Dalilnya apa? Dalam surat Al-Isra, "Ma kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman nurid." Siapa yang menginginkan kehidupan sekarang kehidupan dunia, maka kami segerakan baginya apa yang kami kendaki bagi siapa yang kami kendaki. Di sini Allah katakan, siapa yang menginginkan kehidupan dunia, maksudnya beramal karena ingin dunia, ya, maka kami segerakan baginya apa yang kami kendaki bagi siapa yang kami kendaki. Artinya Allah nggak katakan siapa yang ingin kehidupan dunia pasti kami segerakan Tuhan, enggak. Tapi Allah katakan apa? Segerakan baginya apa yang kami kendaki bagi siapa yang kami kendaki. Artinya kalau Allah berkehendak dia dapat. Kalau tidak dapat, tidak dapat. Nah ini niatnya kalau dunia Bapak. Tapi kalau niatnya akhirat, wa man aradal akhirata wa sa'ala sa'yaha wa mu'minun fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Tapi siapa yang menginginkan akhirat dan berusaha dengan sungguh-sungguh menuju itu dalam keadaan beriman, maka usaha mereka pasti dibalas dengan baik. Nah ini Bapak ya, kalau kita sedekah, belajar niatnya akhirat, Allah balas. Tapi kalau niatnya dunia, ya bisa jadi dunia dapat, bisa jadi tidak. Jelas ya? Ya contohnya gini lah, kalau saya mau ngasih gambaran gini, orang sedekah, niatnya akhirat, saya ngasih uang untuk masjid supaya apa? Saya nanti dibangunkan rumah di surga, atau saya ingin bisa masuk surga, maka dia dapat balasannya. Tapi kalau seorang memberikan sedekah niatnya dunia, contohnya apa dunia? Misalnya saya mendapat sedekah nih supaya nanti saya terpilih dalam pilkada, terpilih jadi anggota apa? Anggota DPR, DPD RI atau apalah, saya bagi-bagi sedekah supaya saya terpilih. Berarti ini kan sedekah beramal tujuan apa? Dunia. Kira-kira keinginan dia berhasil nggak? Terwujud tidak?
bisa jadi terwujud, bisa jadi tidak. Bisa jadi dia ketika udah ngasih sedekah supaya terpilih, ternyata benar terpilih, lolos dia jadi anggota DPD RI atau DPR RI. Bisa jadi lolos dan bisa jadi tidak lolos. Udah menghabiskan uang banyak, gagal. Asik akhirnya stres. Sampai-sampai saya pernah lihat dulu udah 10 tahun lebih ada kejadian di daerah Jawa Timur, seorang calon bupati jadi stres, gila. Gara-gara gagal lalu jadi bupati. Jadi apa? Bisa tahu gila gimana? Dia suatu hari keluar dari rumahnya tanpa pakai pakaian sama sekali. Lalu memarahi semua orang yang ada di jalan yang diketemui. Rupanya apa? Dia stres. Karena untuk menjadi bupati harus apa? Uang yang keluar itu bukan cuma jutaan Bapak ya. Bisa miliaran. Dia udah habis-habisan jual ini, jual itu. Ternyata nggak terpilih. Stres. Nah ini karena niatnya Pak. Dunia. Jadi Allah gagalkan Bapak ya. Saya dokter. Ya, jadi itu Bapak ya. Jadi kalau niatnya akhirat Bapak, kita melakukan amalan akhirat. Niatnya akhirat dapat. Tapi kalau kita melakukan amalan akhirat, niatnya dunia, bisa jadi dapat, bisa jadi tidak. Maka inilah pentingnya ikhlasun niyah, memurnikan niatnya. Itu Bapak ya. Nah, lantas apa contoh melakukan amalan ibadah untuk akhirat dan melakukan amal apa ibadah untuk dunia? Nabi SAW menyebutkan contoh pertama melakukan amalan ibadah untuk tujuan akhirat. Tujuan akhirat. Apa itu? Kata Nabi, siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya menuju Allah dan Rasulnya. Artinya, siapa yang hijrah dalam rangka menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya dianggap apa? Menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Berarti dapat pahala. Ini niatnya akhirat kan? Nah, tapi yang niatnya dunia, siapa yang hijrahnya kata Nabi karena dunia yang ingin ia dapatkan atau wanita yang ingin ia nikahi, maka hijrahnya sesuai dengan apa yang ia niatkan. Nah ini hijrah karena dunia yang ingin ia dapatkan. Hijrah itu bukan niatnya untuk Allah, menjalankan perintah Allah, tapi karena dunia. Hijrah itu Bapak artinya ini berpindah dari tempat buruk ke tempat baik. Itu hijrah. Walaupun hijrah sebenarnya ada 3, hijratul makan, hijratul amil, hijratul amal. Hijrah meninggalkan tempat buruk ke tempat baik, ini hijrah pertama, atau meninggalkan perbuatan buruk ke perbuatan baik. Perbuatan buruk ditinggalkan, lalu melakukan perbuatan baik. Atau ketiga, meninggalkan pelaku perbuatan buruk, pelaku maksiat, lalu mendekati pelaku perbuatan lain. Ada 3 Bapak ya. Nah ini hijrah. Tapi yang dimaksud hijrah di sini hijrah apa? Meninggalkan apa? Tempat yang buruk menuju tempat yang baik. Nah ini contohnya. Jadi di sini siapa yang hijrahnya karena dunia yang ingin dia dapatkan. Contohnya misalkan seorang di negara yang rusak. Contohnya apa? Amerika. Makanya Amerika ini negara yang katanya maju tapi itu kerusakan akhlaknya luar biasa. Jadi kemarin saya ketemu orang Indonesia yang di Amerika. Tugasnya Amerika di sini lagi penelitian. Ngobrol-ngobrol, dia itu sampai khawatir dengan kondisi anaknya. Karena kebetulan di daerah dia, daerah mana kemarin tuh? Washington atau apa itu? Itu LGBT terang-terangan orang. Sampai-sampai setiap tahun mereka ngadakan pertemuan di sana. LGBT terang-terangan. Mereka kampanye di jalan-jalan. Sampai beliau ini khawatir anaknya gimana ini. Karena yang namanya penyakit itu Bapak LGBT itu cepat nular. Cepat nular. Istilahnya generasi tulang lunak. Nah ini cepat nular. Nah ini yang harus kita waspadai. Nah kalau misalkan ada seorang di Amerika lalu hijrah, berarti hijrahnya ke negeri yang baik kan? Apa contohnya? Indonesia. Nah hijrah kan ibadah kan? Harusnya niatnya apa? Karena Allah menyelamatkan agama dan akhlak kan. Tapi kalau niatnya untuk dunia, ini lain lagi. Untuk dunia seperti apa? Ya contohnya dia mikir, oh di Indonesia peluang bisnis ini besar ya. Ya udah saya tinggalkan Amerika ya. Menuju Indonesia. Hanya untuk apa? Dunia. Nah kira-kira dapat tidak apa yang dia inginkan? Saya jadi dapat, saya jadi tidak. Itu Bapak ya.
Ini soal pembahasannya akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kelanjutan hadis pertama yaitu tentang ikhlasun niyah, memurnikan niat. Yang itu saja. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.